Sebab ternyata Allah membukakan mata, ini campur tangan Tuhan ini. Tiba-tiba KPU bisa menunjukkan. Ada satu yang menarik, apa? Kalau saya membahasakan itu rahmat yang tersembunyi atau blessing in disguise. Kalau selama ini Pak Jokowi dan pendukungnya selalu mengatakan Pak Jokowi sudah menyerahkan ijazah. Pak Jokowi diwawancara bilang nanti ini akan makin banyak, korbannya makin banyak yang akan diperiksa. Sekarang ini berbalik arah. Kritik Refli Harun tadi bilangnya bro biar muda, terus mas, habis itu panggil pak, nggak konsisten ini, nggak konsisten. Tapi hari ini hari yang sangat luar biasa ya, kantor MTNP Muhammad Taufik and Partners, tapi partnernya bukan geng Solo ya, karena yang menjadi associate itu harus terakreditasi, terverifikasi punya ijazah. Kebetulan di sini ada yang dari UGM. Ya, ada yang dari Unpad, tapi UNS, tapi saya belum menemukan yang dari Universitas Pojok Pramuka. Ya, saya belum menemukan. Nah, tadi ada satu pertanyaan menarik. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh Mas Roy Suryo, saya konsisten, saya nggak pernah panggil Pak, karena dia lebih muda dari saya. Saya Mas Roy Suryo dengan kawan-kawan, kalau yang saya lihat di situ kan dengan Dr. Bonatua sama Ben Sinaga. Kalau itu selalu nggak muda. Iya. Karena ya, namanya Bonatua, ya Bonatua. Bona muda. Itu nanti majalah grupnya ya, ini. Dan Bona itu benar-benar ya. Iya. Benar-benar tua. Benar-benar tua. Nah, ada satu yang menarik, apa? Kalau saya membahasakan itu rahmat yang tersembunyi atau blessing in disguise. Kalau selama ini Pak Jokowi dan pendukungnya selalu mengatakan Pak Jokowi sudah menyerahkan ijazah. Pak Jokowi diwawancara bilang nanti ini akan makin banyak, korbannya makin banyak yang akan diperiksa. Sekarang ini berbalik arah. Kalau sepak bola, ini sepak bola Belanda, namanya total football. Kenapa? Karena isu utamanya tentang ijazah itu Allah tunjukkan sudah diposting sebelumnya, utamanya oleh Dian Sandi, pengurus Partai Solidaritas Indonesia. Itu tanggal 1 April 2025 dan sudah ditonton pada saat itu 7,9 juta. Nah, ini bedanya antara narasumber yang sekolahnya benar-benar yang asal bikin narasi. Jadi bukannya apal. Oke, saya luruskan kembali. Kenapa saya bilang blessing in disguise, lalu nanti saya akan mengurai dari aspek bedanya. Sebab ternyata Allah membukakan mata, ini campur tangan Tuhan ini. Tiba-tiba KPU bisa menunjukkan, dan Mas Roy, Bang Refli sama Mbak Tifa, karena lebih muda dari saya panggil Mbak, itu ternyata menggetarkan institusi lain. Kenapa? Kami mendaftarkan perkara kepada Komisi Informasi Jawa Tengah, ya. Ternyata dia tanya, Pak Taufik itu benar. Lah kalau benar gimana? Benar Pak itu Pak. Iya benar. Dia kaget. Padahal kami belum diperiksa, belum ada relas, tahu-tahu dia men-DM kami, itu benar. Artinya ini kulminasi, kalau aku tadi bilang, total football ini nanti digulung semua. Siapa yang digulung? Yang digulung pertama adalah tim ses yang mendaftarkan Pak Jokowi ke KPU. Dan yang kedua tentu Pak Jokowi itu sendiri. Kalau tim ses kita lihat apakah di situ ada Anggit. Anggit ini dulu mantan redaktur pelaksana Solo Pos. Ya apakah di situ ada Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Kota Surakarta, ya. Apakah di situ ada Pak Iman dan sebagainya? Ya, ini perlu dicek. Lalu siapa
Gelombang yang kedua adalah dan dekanat serta rektorat Universitas Gajah Mada. Karena kalau tadi yang dibilang Bang Refli itu apa yang ditunjukkan oleh KPU tanggal berapa itu? Yang kemarin. Sebentar, 3 hari yang hari Senin. Itu ada kalender di situ? Hari Kamis. Nah, jadi tanggal 2 Oktober itu mau tidak mau akan menjadi bola salju yang menggelinding. Oke ya, dan ini menurut analisa saya, analisa politis dulu baru nanti bicara analisa hukum. Analisa politis saya ini tentunya kalau fair nanti dengan fakta-fakta ini kemudian menjadi bukti pidana, maka akan kena kepada semua orang. Nah, jadi kita menganalisa pada akhirnya apakah itu rektor UGM, apakah wakil rektor UGM, apakah itu dekan Fakultas Kehutanan UGM, dan terutama itu ketua atau sekjen Peradi Bersatu, ya Peradi Bersatu itu orang pertama yang harus dijebloskan. Sama bukan bonus, plusnya satu, plusnya adalah Sylvester Matutina. Jebloskan lagi, karena dia 2 pidana yang pertama belum selesai, napi, dia selesai. Yang kedua pidana baru yang mengatakan 99% Roy Suryo dan kawan-kawan masuk. Nah, oke. Nah sekarang kita bicara dari aspek pidana. Di dalam pidana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu minimal harus ada 2. Satu, bahwa ada niat jahat, kita sebutnya mens rea. Yang kemudian yang kedua actus re, perbuatan yang mendasari niat jahatnya. Jadi ketika seseorang mendaftar kepada sebuah institusi publik, kenapa selalu saya mengatakan institusi publik? Karena di situ semua informasi dari seorang calon harus terpublikasikan. Maka ada selain ada fit and proper, ada uji publik, bentuknya apa? Ngirim keberatan dan sebagainya. Nah, lalu yang kedua, karena di situ sudah dipublikasikan dan sumbernya sama, berarti semua orang yang kemarin mengatakan bahwa ini benar, ini asli, dan mengatakan Roy Suryo, Tifa, dan Rismond itu sebagai menyebarkan kabar bohong, merubah data, saya meyakini hal inilah yang sekarang kita bicara secara dari aspek pidana, hal inilah yang mendasari kenapa Mabes Polri sejak 25 April ya sampai dengan hari ini tanggal 4 Oktober, jadi kalau saya menghitung 6 bulan, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ternyata tidak berkelanjutan walaupun ditekan oleh Ketua Peradi Bersatu, mengindikasikan kalau di dalam bahasanya India itu masgul, ya, sinetron India itu masgul, meragukan, mere-mere nehe begitu. Ini makanya pertanyaannya kalau mau menetapkan tersangka atas dasar apa? Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita bicara manajemen penyelidikan ada yang lupa oleh Pak Polisi, yakni ketika Pak Jokowi tanggal 30 April 2025 melaporkan atau mengadukan ke Polda, itu kok kosong. Ini menjadi presiden, tidak bisa. Delik penghinaan itu delik yang ada hubungan kausalitas. Saya kenal sama seorang Refli Harun, saya menghina dia, saya arahkan penghinaannya kepada siapa. Nah, kalau ada kata-kata kemudian orang membuat pengaduan ke Mabes Polri, membuat laporan, tapi tidak mendeskripsikan, harus dikriteria. Gini, Ya. Taufik, kan Pak Jokowi itu mengadukannya, Pak saya merasa dihina, siapa yang menghina Anda? Saya merasa mendengar lamat-lamat, siapa yang menghina? Mboh. Nah, kalau ini dia bukan ahli tata negara, dia ini orang Palembang yang sedang lawak ini. Nah, apa-apa ya. Jadi dari fakta secara hukum delik itu kan ada 2, delik umum sama delik aduan. Nah, ini yang masuk delik aduan. Delik aduan itu apalagi kalau penghinaan, ya ini teman-teman semua di channel Akal Waras, channelnya RH, satu lagi channelnya Dr. Tifa, itu deliknya adalah delik aduan absolut. Artinya tidak bisa diwakili. Dengerin ini ya, absolut. Delik aduan itu ada yang relatif, ada yang absolut. Yang absolut itu misalkan yang dihina ijazahnya Pak Jokowi, nggak bisa si plester Mautina apa Matutina. Kayaknya namanya jadi Mautina karena dia nggak berani jadi maut begitu. Kemudian siapa lagi? Ketua Peradi Bersatu, ya. Kemudian Ade siapa yang sering keluar di televisi dan siapapun
itu harus tidak bisa mewakili Jokowi dan tidak bisa memiliki legal standing. Oleh karena pengaduan tadi tidak menyebut nama siapapun, maka secara hukum saya meminta kepada, karena saya juga penasihat hukum mereka, jadi Mas Roy, Mbak Tifa, Rismon, jangan mau mendatangi, tanya dulu yang lapor siapa, yang adu siapa, yang diadukan apa, peristiwanya apa. Kalau tanpa itu nggak bisa. Mencontohlah, bukan seorang ahli hukum, tapi tidak gentar berurusan dengan polisi siapa. Sri Bintang Pamungkas, dia ketika ditanya menjawab nama, alamat, pekerjaan, riwayat hidup. Ketika tentang perkara dia nggak mau jawab. Perkaranya nggak naik. Jadi khalayak, saya sebenarnya malas tuh kalau ngomong termul, tapi karena sudah malah sudah ada yang mengadopsi si Daus menjadi ormas termul, ya saya akhirnya ikut-ikutan termul ya. Jadi yang naik meja itu. Ya, yang naik meja itu ya mungkin sarjana hukumnya mungkin pinter 3 tahun mungkin ya. Ya. Tapi klien yang dibelanya udah masuk penjara itu. Oke. Nah, saya lanjutkan dari fakta-fakta ini buat termul dan siapapun yang bertanya, kenapa Rismon belum ditangkap, Roy belum ditangkap, Tifa belum ditangkap? Ya karena memang tidak, polisi berhitung juga lawan mereka bukan orang yang cemen, ya, lawan mereka itu benar-benar alumni Bulak Sumur, Universitas Gajah Mada, ya. Dan yang pasti mereka mendasarkan pada bukti-bukti ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, antara lain buku ini. Walaupun saya sering bully, wah jualan bukunya nggak laku, yang beli ini pasti orang pinter dan punya duit karena bukunya nggak murah. Kalau buku kamu kan dibagi-bagi gratis, ya. Ini pasti yang beli ini pasti orang punya duit dan pinter. Jadi udah, kalau termul cebong kodok nggak mungkin mampu beli ini, ya kan? Nasi 10.000 mabuk aja dibela-belain sehat kok, ya. Oleh karenanya perkara ini harus berlanjut sekarang. Kepolisian hanya memiliki 2 opsi, dan ini saya berikan satu fakta-fakta bahwa mereka sudah ngeper. Kemarin saya menerima WhatsApp, kemungkinan Pak Jokowi akan mencabut paduannya, atau kalau kita kutip pendapatnya salah satu ketua PSI, Bang Refli, siapa itu? Ahmad Ali, ya. Ya, Ahmad Ali kan mengatakan Pak Prabowo ini harusnya sudah mengambil alih ini. Ya, ini menunjukkan mereka dalam bahasa Betawi itu ngeper, ya. Dalam bahasa Betawi itu ngeper, kalau bahasa Jawa itu ajur-ajer. Ajur-ajer, maju tatu, mundur hancur. Nah, begitu Bang Refli. Luar biasa.